Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Seti Herianto. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Video ini berisi koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Berikut kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, seorang guru haruslah memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia terdapat 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru telah memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi masih berasal dari eksternal. Sehingga seorang guru berupaya memunculkan motivasi internal pada diri murid agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Selanjutnya, yang kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menempatkan posisi pada posisi kontrol seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dapat dipahami, dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid
dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan penerapan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, penghargaan dan hukuman, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering keluar kelas atau ke kantin di jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu membenarkan, tetapi kadang juga merasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah
Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini semua. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau masyarakat. Demikian video kali ini, semoga kita bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.